Oke, teman-teman, salam sehat. Jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Kali ini saya akan men-sharingkan trading plan untuk tanggal 1 Februari 2021. Ya, selama 1 minggu terakhir ini IHSG sepertinya kurang bersahabat karena mengalami penurunan yang cukup dalam ya, teman-teman. Dalam situasi ini trading tetap bisa dijalankan asalkan teman-teman bisa mengatur money manajemennya dan melakukan trading plan secara ketat dan disiplin. Apabila sudah terkena stop loss, maka itu harus segera dijual. Oke. Bagi teman-teman yang belum mempunyai apps HQ Saham IDX, bisa mendownload di Google Play Store atau teman-teman bisa scan saja barcode di layar, kemudian install aplikasinya dan masuk ke menu trading plan. Ini tampilan menu trading plan-nya. Kalau teman-teman klik tombol today plans, akan keluar list dari saham-saham yang dapat ditradingkan untuk tanggal 1 Februari di sesi pagi. Dalam trading plan ini ada list high risk berisi saham-saham yang masuk dalam kategori volatilitas harga sahamnya tinggi, dan di sini masih ada kemungkinan harga masih bisa naik lebih tinggi, tetapi risiko untuk turun juga tinggi. Sedangkan kelompok low risk ini adalah saham-saham dengan volatilitas harga saham rendah dan ada kemungkinan harga masih naik dengan risiko turun di level rendah. Ada kelompok medium juga, namun untuk kali ini tidak ada saham yang masuk dalam kelompok medium risk, di mana medium risk ini adalah volatilitas harga sahamnya menengah atau sedang. Ada kemungkinan harga masih naik dengan risiko turun di level menengah. Nah, kalau teman-teman klik tombol read me, di sini akan muncul penjelasan mengenai trading plan dalam apps HQ Saham IDX. Ide dasarnya adalah saham dengan momentum yang sangat kuat saat menjelang penutupan bursa itu memiliki kecenderungan untuk melanjutkan penguatannya pada sesi pertama di hari berikutnya. Nah, ini metode screeningnya itu dilakukan screening momentum secara otomatis 15 menit sebelum bursa berakhir, yaitu jam 14.45 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk strategi membelinya atau entry strateginya adalah bisa dilakukan di rentang 14.46 sampai 14.49 sesaat setelah hasil screeningnya dirilis. Atau pada awal sesi pertama hari bursa berikutnya jam 9 sampai jam setengah 10 pagi. Jadi ini kalau misalnya trading plan ini dirilis di hari Jumat sore, maka teman-teman bisa melakukan trading sebelum penutupan bursa di hari Jumat. Atau teman-teman nanti melakukannya di hari Senin pagi. Nah, untuk strategi menjualnya atau exit strateginya bisa dilakukan menjelang penutupan sesi pertama atau ketika harga saham menyentuh target harga yang sudah ditentukan di trading plan, yaitu TP1 atau TP2. Dan ketika bull bear meter berada di atas 55 dan indikator trading plan confident adalah medium atau risk, maka kita bisa melakukan exit parsial pada target harga trading plan dan sisanya kita hold mengikuti kenaikan harga atau yang biasa kita sebut late profit run. Exit juga bisa dilakukan ketika harga menyentuh stop loss-nya untuk menghindari kerugian yang lebih dalam. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan ya. Indikator trading plan confident high atau medium ini memberikan indikasi bahwa saham yang ada di dalam list ini cenderung mempertahankan momentum yang disupport oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Sebaliknya, bila trading plan confident adalah low, maka saham-saham dalam list ini memiliki cenderung gagal mempertahankan momentum karena tertekan oleh mayoritas saham yang bergerak negatif. Nah, pada kondisi ini trading bisa tetap dijalankan, tapi harus ekstra hati-hati karena pembalikan arah bisa terjadi secara tiba-tiba.
Nah, kalau teman-teman mau lihat bull bear meternya, bisa klik di sini, ya. Jadi bull bear meter ini menunjukkan seberapa kuat bullish dan bearish pada hari itu. Nah, bila jarum menunjukkan di atas 55, jadi di atas 55 di sini, artinya mayoritas saham mengalami kenaikan. Sebaliknya kalau di bawah 55, ini mayoritas saham mengalami penurunan. Jadi ini dalam fase atau tren menurun, tren bearish ya. Ini contoh analisa dengan memberikan tambahan 4 parameter dari list tadi. Ya, kita bisa coba buatkan analisanya sehingga kita bisa memilih lagi, menseleksi lagi saham-saham yang bisa kita watchlist atau bisa kita tradingkan untuk besok Senin. Ini contohnya saham SGRO ya. Saya menggunakan 12 technical indicator, trading with pixel, equivolume, dan pivot. Caranya sebagai berikut. Untuk 12 technical indikator pilihan, teman-teman bisa masuk ke menu apps SQ Saham IDX dan klik Stock Analyzer. Nah, di sini nanti teman-teman klik submenu Technical. Jangan lupa mengetikkan dulu sahamnya, kode sahamnya. Setelah itu klik Technical, lalu akan muncul hasil dari analisanya. Di sini kesimpulannya adalah indikasi strong buy. Dalam menu ini, saham-saham yang ditampilkan adalah saham-saham yang masuk dalam kelompok atau indeks Kompas 100, LQ45, dan ISI. Untuk parameter berikutnya, teman-teman bisa masuk ke dalam menu Miscellaneous, lalu pilih submenu Pixel, Equivolume, dan Pivot. Seperti ini teman-teman. Ini untuk Pixel. Teman-teman ketikkan saja kode sahamnya lalu klik pixel di sini. Nah, ini kalau saya perbesar chart untuk trading with pixel seperti ini ya teman-teman. Jadi ada 3 bagian atau indikator yang harus terpenuhi apabila ingin trading dengan parameter pixel. Yang pertama adalah apabila garis biru di atas garis merah. Kalau ini agak rapat, kurang jelas, teman-teman bisa lihat di sini angkanya. Untuk GPMMA garis biru ada di 307, sedangkan triggernya garis merah ada di 237. Artinya ini garis biru ada di garis merah, di atas garis merah. Indikator yang kedua dengan trading with pixel adalah posisi dari candle terakhir. Apakah berada di garis tengah di sini, garis yang ungu, atau di atas garis tengah. Bisa juga dalam posisi di garis biru di atas di sini atau menembus garis biru di atasnya. Nah, ini kondisi ini masih di bawah ya teman-teman. Berarti ini tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga indikatornya adalah ketiga pixel ini harus hijau. Di sini ternyata ada pixel yang ketiganya ini kuning. Artinya ini tidak terpenuhi. Nah, kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut mengenai trading with pixel, teman-teman bisa melihat suggestion video. Di video saya yang lain, saya menjelaskan bagaimana trading with pixel. Berikutnya adalah parameter yang ketiga, equivolume. Teman-teman bisa ketikkan kode sahamnya di sini, lalu klik tombol equivolume. Nah, di sini kita lihat teman-teman, kotak birunya ini berjejer ya. Artinya ini sebetulnya kekuatan tarik-menarik antara penjual pembelinya cukup ketat dan masih dimenangkan oleh pasukan bull atau pasukan pembelinya. Karena dalam kondisi close price-nya lebih tinggi dari open price dan kotak birunya lebih dari 50%. Artinya full ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada potensi kenaikan harga lebih lanjut. Cuman kemungkinan karena kondisi saham-saham mayoritas saham menurun, maka ini cenderung sideways. Bagaimana dengan parameter keempat yaitu pivot? Di sini harga dari SGRO sudah mau mencapai R1-nya.
Ya, kalau kita trading dengan pivot, biasanya kita akan coba masuk ketika harganya di break R1 ya. Jadi bisa menembus R1-nya di resisten pertamanya. Tapi kalau harganya sudah sampai dengan resisten ketiga, nih teman-teman mesti hati-hati karena bisa saja terjadi pembalikan arah, harganya turun kembali. Ini kalau sudah bergerak di sini, saya anggap ini sudah memenuhi parameter keempat. Berikut saham-saham hasil penyaringan yang memenuhi 4 parameter ya. Hanya terdapat saham yang memenuhi sebagian dari keempat parameter tadi dengan kesimpulan strong buy. Ini saya coba tampilkan semua saham-saham yang ada di dalam trading plan dengan kondisi pemenuhannya. Untuk MCAS kategorinya high risk, ini 12 technical indikatornya strong sell. Berarti ini saya tidak ambil ya teman-teman. Ini pun kita lihat trading with pixel dan equivolume dan pivotnya juga tidak terpenuhi. Untuk saham kota ini juga masuk dalam kategori high risk. Di sini 12 indikatornya NA karena kota ini tidak termasuk indeks Kompas 100, LQ45 ataupun ISSI. Ini biasanya saya tidak ambil. Nah, saham SGRO dan MCB ini terpenuhi di 12 technical indikatornya strong buy. Ini biasanya saya ambil ya teman-teman. Namun sayangnya SGRO ini tidak memenuhi trading with pixel. Jadi ini saya masukkan ke dalam saham-saham watchlist 2 ya teman-teman. Kalau ini semua terpenuhi, saya akan masukkan SGRO ke dalam saham watchlist 1. Begitu juga SMCB, karena ini tidak terpenuhi semua, hanya beberapa, saya masukkan ke watchlist 2. Untuk Indi, 12 technical indikatornya strong sell, berarti ini saya tidak ambil ya teman-teman. Sedangkan roti saya ambil karena strong buy, equivalentnya terpenuhi, pivot terpenuhi, hanya trading with pixel saja yang tidak terpenuhi. Untuk Hill saya ambil juga karena strong buy, walaupun trading with pixel, equivolume dan pivotnya tidak terpenuhi. Ini saya masukkan ke dalam watchlist 2. Sedangkan CBMF strong sell dalam 12 technical indikatornya sehingga saya tidak pilih. Oke, teman-teman, demikian hasil analisa tambahan saya dari trading plan yang diterbitkan oleh apps HQ Saham IDX. Silakan teman-teman analisa sendiri dengan indikator yang teman-teman kuasai atau teman-teman biasa pakai, sehingga nanti bisa dijalankan di hari Senin besok. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video dari Wallace Trader Channel. Terima kasih.